Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Untuk kesempatan sesi kali ini, kita akan membahas tentang progress report. Baik, untuk memudahkan, saya akan share screen untuk kita bahas bersama. Progress report, ya, laporan perkembangan proyek. Progress report ini dapat kita sajikan dalam berbagai format, bisa format Excel, PowerPoint, atau dokumen, atau PDF, dan lain-lain. Di satu sisi juga banyak template yang bisa kita pakai untuk menyajikan laporan perkembangan proyek. Nah, sebenarnya apa yang mungkin perlu kita laporkan itu penting ya. Jadi, ketika Anda bekerja sebagai project manager, Anda pasti akan memandu proses eksekusi maupun monitoring dari proyek yang Anda lakukan. Kita lihat bahwa eksekusi dan monitoring itu adalah langkah di tengah-tengah, ya, eksekusi dan monitoring di nomor 3 dan nomor 4. Nah, langkah pendahuluannya adalah inisiasi, planning sudah kita bahas panjang. Executing dan monitoring tidak saya bahas detail, tetapi langsung saya bahasnya adalah laporan dari executing dan monitoring yang itu berbentuk progress report, dan nanti terakhir tentu closing ya. Nah, oke, kita coba bahwa ini adalah eksekusi dan monitoring, saya coba bahas dalam satu kesatuan gitu. Kembali ke framework PMBOK bahwa kita punya 5 langkah dari inisiasi, planning, executing, monitoring, dan closing. Dari sisi knowledge area ada 10, mulai dari nomor 1 project integration management sampai nomor 10 adalah manajemen stakeholder. Nah, executing dan monitoring itu ada di sini. Perhatikan bahwa ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam executing dan monitoring. Ini hampir berimbang antara executing monitoring dengan planning. Anda perhatikan kalau Anda hitung, saya belum hitung ya. Ini jumlahnya bisa rame-rame walaupun lebih banyak di planning. Tapi executing dan monitoring ini membutuhkan waktu yang paling panjang ya, karena memang disinilah inti dari project itu dilaksanakan. Nah, ini ada mulai dari direct manage ya, mengelola eksekusi proyek, kemudian kita perlu mengeksekusi bagaimana quality assurance itu jalankan, bagaimana tim bekerja, bagaimana tim itu berkomunikasi, dan seterusnya. Kemudian senyampang atau bersamaan dengan eksekusi, kita harus selalu melakukan monitoring dan controlling. Makanya ini saya bahas sendiri satu kesatuan, karena memang ini tidak bisa dipisahkan, ini harus jalan bareng. Monitoring dan controlling banyak hal yang juga yang harus kita lakukan. Mulai dari project work, ya. Kemudian ada juga mulai dari scope, kontrol, dan seterusnya. Jadwal harus kita kendalikan, kemudian biaya, quality control, dan seterusnya. Semuanya harus kita kendalikan dalam satu kesatuan, executing dan monitoring. Ini penting sekali. Nah, tapi tentu bahwa Anda sebagai project manager, Anda bukan sebagai eksekutor tunggal. Anda bukan sebagai, sebutlah misalnya contohnya adalah proyeknya adalah pengembangan sistem atau sistem informasi, maka Anda bukan sebagai programmernya, tetapi Anda sebagai seorang yang bertugas untuk mengawasi perjalanan pengembangan software dari mulai start sampai finish ya. Ya, Anda sebagai project manager, sebagai kepala lah, sebagai penanggung jawab. Nah, tugas Anda adalah memantau semuanya. Jadi seperti itu. Jadi, nah, karena Anda sebagai pemantau, Anda sebagai penanggung jawab, maka Anda perlu melakukan perkembangan, perlu melakukan monitoring setiap saat, dan Anda laporkan kepada pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak sebagai sponsor proyek, pihak kepada para stakeholder, seluruh stakeholder Anda perlu lakukan progress report, perlu sampaikan perlu disampaikan perkembangannya. Jangan sampai mereka tidak tahu bahwa apa yang sudah Anda lakukan
itu benar dan tidak itu terus harus dilakukan. Oke, baik. Sedikit lebih detail. Executing project proses. Ya, merupakan prinsipnya karena yang dieksekusi adalah tindakan lanjut atau tindakan nyata dari apa yang sudah direncanakan dalam project plan. Tentu sekali lagi ini adalah inti dari project, yakni mengeksekusinya. Nah, tujuannya adalah merealisasikan ini. Maksudnya merealisasikan perencanaan proyek. Ya, apa yang sudah direncanakan itu direalisasikan. Kemudian tim proyek juga harus dikoordinasikan terus supaya optimal. Kemudian juga ada nggak sepanjang proyek itu perubahan-perubahan. Kalau memang ada perubahan, maka perubahan itu juga harus dikoordinasikan, harus dipastikan bahwa apa yang sudah direncanakan awal di manajemen proyek itu terpenuhi. Kemudian jika ada perubahan-perubahan di tengah jalan, maka itu juga terpenuhi, baik dari sisi sponsor, dari sisi kita sebagai pelaksana proyek, maupun sisi stakeholder yang lain. Oke. Nah, ini ringkasan dari yang tadi ya, jadi di executing, tahap executing, ini ada banyak hal yang harus kita lakukan. Ini saya ringkas, knowledge area yang tidak terlibat, nah saya coba untuk hidden. Ini kalau disederhanakan menjadi seperti ini, nanti bisa Anda detailkan sendiri. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Jadi sekali lagi, dalam hal belajar project management atau NPTI, mata kuliah kita, Anda bertindak sebagai project manager. Tentu banyak hal yang harus dilakukan. Beberapa aktivitasnya diantaranya ada ya, mengerjakan aktivitas proyek, mengatur sumber daya proyek, kemudian mengelola, mencari, mengatur, menggunakan sumber daya tersedia, membangun komunikasi baik eksternal maupun internal, kemudian menggunakan metode yang sudah direncanakan. Kemudian jika ada perubahan-perubahan, berarti ada change request, ini juga harus dilakukan. Nah, ini direct dan manage Anda sebagai PM, seorang project manager, ini betul-betul Anda harus lakukan sepanjang project itu berjalan. Oke, nah kemudian sambil project itu dieksekusi, sekali lagi monitoring dan controlling ini ketat. Anda harus lakukan secara ketat. Jangan sampai schedule Anda tertabrak, jangan sampai rencana keuangan Anda tertabrak sehingga kacau, itu jangan sampai. Terus apa itu project controlling? Ini ya pengontrolan terhadap kegiatan atau aktivitas suatu proyek. Hal-hal yang dikontrol, ini ada 2 poin. Mengontrol apakah langkah demi langkah sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kemudian melakukan pengecekan apakah aktivitas tersebut dirasakan sudah sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Targetnya gimana, perlu dicek. Jika belum sesuai, maka perlu pantau lagi tindakan apa yang harus dilakukan agar tujuan proyek bisa terpenuhi. Misalnya, waktunya kritis, target misalnya 1 tahun, ini sudah sampai bulan ke-10, tapi kok masih banyak yang belum dilakukan. Nah, maka itu harus ambil tindakan tertentu. Anda sebagai project manager terus mengambil tindakan, jangan sampai molor waktunya, jangan sampai menabrak jadwal waktu. Nanti akan membuat kacau di banyak hal. Oke. Terus apa tujuannya? Kenapa proyek harus dikontrol? Yang pertama, kita perlu memastikan pencapaian tujuannya. Tujuan proyeknya apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini Anda harus pastikan, jangan sampai poin-poin tujuan yang sudah kita realisasikan itu sampai akhir proyek tidak tercapai. Kemudian yang kedua, bisa kita mengontrol pelaksanaan proyek sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Dan yang ketiga, kontrol adanya masukan apakah perencanaan perlu diperbaharui atau tidak. Ini terkait dengan change request, karena di tengah perjalanan proyek itu hampir bisa dipastikan bahwa perubahan-perubahan itu bisa terjadi, memungkinkan untuk terjadi. Jadi planning atau perencanaan yang sudah kita siapkan itu perlu terus dikontrol, dipantau. Permintaan perubahan perlu kita diskusikan bersama dengan stakeholder yang terkait. Prinsipnya itu.
Nah, ini monitoring dan controllingnya, ini ya banyak hal tadi ini sekali lagi ringkasan juga dari yang tadi, tapi ini untuk yang fase monitoring dan controlling. Oke. Nah, yang perlu kita lakukan pada saat monitoring itu adalah yang pertama pengumpulan data, collecting. Ya, data apa? Data terkait dengan eksekusi proyeknya. Seperti apa? Misalnya masing-masing langkah sudahkah jalan, sudahkah terpenuhi, gitu. Terpenuhi atau tidak, measuring, pengukuran sudah berapa persen dari target proyek itu yang sudah kita lakukan atau tim Anda sudah bekerja. Dan pembuatan performance information-nya inilah progress report nanti. Perkembangannya seperti apa? Itulah monitoring. Kemudian yang controlling dikontrol, perlu diatur sistemnya, penataan sistem untuk mengukur laporan, memperkirakan penyimpangan terhadap tujuan, anggaran, dan jadwal proyek. Nah, ini penting. Seperti tadi saya sampaikan, misalnya proyek diperkirakan berjalan akan berjalan 1 tahun, ketika memasuki bulan 10, Anda cek ternyata masih banyak hal yang belum dilakukan. Maka ini harus dikendalikan, dikontrol. Kenapa seperti itu? Apakah perlu misalnya ditambah dengan personel, apakah perlu program pertambahan, apakah perlu analis tambahan, atau kalau misalnya membuat bangunan fisik, perlukah ada tambahan tukang dan sebagainya. Itu dari sisi waktu, dari sisi anggaran, Anda cek. Jangan sampai misalnya baru setengah perjalanan waktu, perjalanan proyek, tetapi anggaran yang sudah disediakan sudah hampir habis. Nah, ini jangan sampai juga, ini harus dikendalikan, kontrol. Terus, jadi ini antara tujuan, anggaran, dan jadwal. Jadwal sudah saya sampaikan. Ini harus dikontrol sedemikian rupa, selagi jangan sampai kita sadar bahwa proyek kita ini gagal, ini sudah menjelang selesai. Gawat kalau seperti itu, nggak boleh terjadi. Nah, itu harus dikendalikan sepenuhnya. Oke. Nah, keduanya, monitoring dan controlling, prinsipnya adalah proses melacak, meninjau, melaporkan perkembangan, menyesuaikan dengan objektif dalam dokumen perencanaan atau project management plan yang sudah disiapkan sebelumnya. Tujuan utamanya apa? Ini untuk melaporkan kepada para stakeholder mengenai kondisi proyek kita, evaluasi kita, perencanaan proyek ke depannya, sisa pekerjaannya akan seperti apa, kebutuhan anggarannya nanti sampai apa tidak, dan sebagainya. Itu monitoring dan controllingnya, kira-kira kita bisa seperti itu. Nah, kembali ke progress report, bahwa ada banyak template yang sudah kita siapkan, nanti saya tunjukkan salah satunya. Kemudian sekali lagi formatnya bisa macam-macam, bisa doc, PDF, ini untuk kita menyampaikan laporan ya, report. PowerPoint bisa kita pakai untuk presentasi, Excel bisa kita pakai untuk menyajikan secara data kuantitatif. Ya. Nah, oke, ini saya akan coba memberikan contoh ya. Beberapa contoh dokumen akan saya share file yang lain. Yang pertama, template. Ya. Yang pertama, template. Ini contoh saja. Anda bisa dapatkan, bisa download dari browsing banyak. Template progress report, ini salah satunya bisa berbentuk seperti ini. Tinggal diisi nanti logonya, judul proyeknya, data, versi keberapa, dan isi detail dari progress reportnya seperti apa. Ini contoh template saja. Nah, tentu kalau cuma diberi contoh template seperti ini, mungkin juga Anda masih bingung ya. Oke, kita lihat dokumen yang lain. Saya akan tunjukkan beberapa format dokumen. Format yang pertama, ini berbentuk laporan yang bisa dikirimkan atau bisa dibaca oleh semua stakeholder. Ini contoh. Misalnya ada sebuah proyek sistem finansial untuk WADI misalnya ya. Disiapkan oleh siapa? Project manager. Project manajernya siapa? Ya Anda. Anda tulis di sini. Prepared by project manager. Misalnya Anda punya nama apa sih? Gatot Kaca. Saja nama Gatot Kaca. Kapan dilaporkan? Ini contoh. Ini sengaja saya ambil dari dokumen yang sudah pernah dipakai, misalnya dilaporkan pada 30 Mei tahun
waktu itu ya 2008 misalnya begitu. Nah, ini apa saja yang sudah dilakukan, progres pekerjaan yang sudah dilakukan, bla 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 bla, kita laporkan. Ada desain sistem, ada penambahan manual, pengembangan modifikasi modul, ada modul baru, ada pelatihan, misalnya seperti itu. Ini progres pekerjaan. Kemudian rencana kelanjutannya seperti apa? Kelanjutan proses gathering, ada pengumpulan modal referensi, pendampingan, dan sebagainya. Nah, kemudian juga Anda bisa melaporkan isu yang muncul. Oh, ternyata di dalam perjalanan proyek ada beberapa hal yang perlu disiasati bersama. Mungkin bisa jadi ini berbentuk change request atau bentuk yang lain. Misalnya, beberapa kebutuhan data untuk melakukan pengembangan ini terlambat didapatkan. Nah, ini kasus misalnya di dalam proyek kadang-kadang terjadi seperti ini. Pelaksana proyek membutuhkan data-data tertentu dan itu bisa disediakan oleh stakeholder, tetapi stakeholdernya ternyata kesulitan untuk menyajikan datanya. Jadi keterlambatan itu bisa karena memang datanya belum siap atau mungkin sudah siap tapi belum diformulasikan dan sebagainya. Kemudian mungkin ada isu-isu yang lain. Dan tadi juga misalnya request perubahan. Oh, ternyata perlu ada perubahan nih dari modul ya, dari project plan yang sudah dibahas sebelumnya dan sepakati sebelumnya, atau dari kontrak yang sudah disepakati perlu ada perubahan-perubahan. Nah, perubahannya apa bisa sajikan di sini. Ini contoh. Oke, dokumennya nanti bisa dilihat di Classroom ya. Baik, kemudian ini contoh dokumen yang kedua ya. Yang pertama tadi template, yang kedua ini summary progress report. Dan ini bisa Anda sajikan bertahap. Progress report seperti ini tidak hanya sekali. Ya, tergantung. Misalnya kebetulan beberapa saat yang lalu ada sebuah project dengan durasi 7 bulan. Misalnya, ternyata progress report summary yang pertama itu 1 minggu setelah tanda tangan kontrak, itu sudah harus menyampaikan progress report. Itu bisa jadi. Dan nanti bertahap, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya, tergantung bagaimana pembicaraannya. Oke. Kemudian, contoh dokumen yang lain, saya coba. Saya ambil contoh coba yang format PowerPoint ya, format presentasi. Ini contoh lagi. Oke, nih contohnya. Seperti ini contoh. Nah, Anda bisa sajikan format progress report dalam ketika Anda memang harus presentasi ya, sampaikan dalam format PowerPoint. Misalnya ini contoh saja ya. Nah, ini yang mau dibahas, misalnya seperti ini ada progres, realisasi, ada per bulan apa sudah berapa persen, kemudian mungkin perlu menyampaikan file progress report, kemudian ini summary reportnya, misalnya bentuknya seperti ini, contoh ini seperti ini, kemudian ada kendala atau tadi isu misalnya, itu bisa disampaikan, bisa disampaikan dengan format-format yang seperti ini. Nah, dan planning berikutnya apa yang masih harus dan akan dilakukan, ini bisa disampaikan juga, misalnya contoh. Ya, ini tinggal nanti Anda sesuaikan custom dengan pekerjaan Anda di lokasi Anda sekarang ini sedang magang. Anda bisa siapkan plan-nya seperti apa. Anda evaluasi per hari ini. Per hari ini apa yang sudah Anda sampaikan, yang sudah Anda lakukan, kemudian apa yang belum Anda lakukan dan akan Anda lakukan. Nah, itu evaluasi. Nah, itu misalnya. Oke, itu contoh yang formatnya presentasi PowerPoint. Kemudian satu lagi, format lain, ini saya sajikan dalam bentuk hitungan kuantitatif. Dalam bentuk hitungan kuantitatif, dalam format Excel, format worksheet. Ini contoh, judulnya proses pengembangan. Kemudian di sini disiapkan beberapa sheet. Sheet yang pertama sebagai summary, bahwa proyek ini ada di dalam proyek ini ada 5 poin, ada 5 langkah, mulai dari inisiasi, perencanaan, pengembangan, ada yang terhapus baris nih, maaf, closing.
Ini bisa disampaikan detailnya. Ini contoh saja kolom dan datanya bisa Anda tambahkan, bisa Anda modifikasi sesuai kebutuhan. Summary, perhatikan bahwa ini ada beberapa sheet ya. Satu baris ini diwakili oleh satu sheet. Misalnya untuk inisiasi, disiapkan sheet khusus berisi inisiasi. Ini kita lihat bahwa tahap ini ada atau fase inisiasi ini ada pra-assessment, kemudian ada pembuatan PKS, dan ini ternyata sudah selesai sudah 100% kemajuannya. Karena ada dua pekerjaan, masing-masing kita beri bobot 50% dan capaiannya sudah 100, yang artinya sudah 50%. Ini Anda bisa hitung ya, karena ini spreadsheet, Anda bisa buat hitungan-hitungan di sini, ini bobotnya, kemudian ini capaiannya, kemudian dari bobot dikalikan capaian, diperoleh ini 50, kemudian ini 50 ditambah 50, dua yang ini, kolom ini kita jumlahkan jadi 100, ini selesai. 100 ini, angka 100 ini kita bawa ke sana, ke fase proyek. Inisiasi sudah 100%. Nah, sudah 100%. Inisiasi ini karena pekerjaannya ringan, bobotnya hanya 5. Sehingga 5% kali 100 dapat tadi misalnya gitu. Dan seterusnya inisiasi. Dan perencanaan. Perencanaan juga sedemikian, ada 2 langkah, ini dengan bobot yang berbeda, ini sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena memang eksekusi sudah jalan. Kan? Kemudian tahap pengembangan. Tahap pengembangan kita lihat, tahap pengembangan saat ini ternyata baru 44% ini. 44% dapatnya dari mana? Nah, ini kita bagi, kita breakdown. Nah, ini kemarin kita sudah bicara tentang work breakdown structure, sudah ngomongkan WBS. Nah, dari WBS Anda bisa pecahkan di sini misalnya. Untuk pekerjaan finansial ini, misalnya ada beberapa modul. Modul pertama misalnya ini disebut dengan Siperu. Siperu ada sekian langkah 1, 2, 3, dan seterusnya. Masing-masing ada bobotnya. Sini bobotnya, kemudian capaiannya sekian. Ini bobot kali kemajuan dapat ini 9%, dan ini dijumlahkan gitu kan, ketemu 40 berarti kan. Sorry, ini dijumlahkan nanti ketemu yang 71 nanti. Nah, dikalikan bobot 40% dapat 28,5. Ini dari WBS kita lihat semua. Nah, akhirnya dapatlah angka ini 44%, misalnya gitu. Oke, nah kemudian satu lagi closing. Perhatikan closing. Capaiannya berapa? 0. Kok 0? Kenapa 0? Saya ingin tahu. Ya, karena memang program project belum selesai, project masih jalan, sehingga tahapan untuk closing belum dilakukan. Belum dilakukan, ini baru ada bobotnya saja, tapi kemajuannya belum ada. Berarti kan bahwa angka 0 ini pun juga kita sajikan di sana, bahwa ini untuk closing ini 0%. Ya. 0%. Nah, capaian dari masing-masing tahap ini kita akumulasikan, dapatlah bahwa secara total project ini capaian kita adalah 45,2%. Betul. Nah, ini progress report. Jadi kita bisa melakukan penghitungan ini secara manual. Nah, ini kan pakai Excel sebenarnya manual. Kenapa saya katakan manual? Kalau Anda lakukan pemantauan project Anda menggunakan Microsoft Project misalnya, atau tools manajemen project yang lain, maka hitungan-hitungan ini bisa Anda sajikan secara otomatis di dalam tool tersebut. Namun kalau Anda misalnya tidak menggunakan itu, kita bisa menggunakan model spreadsheet seperti ini, ya silakan saja, tidak ada masalah. Jadi banyak cara, banyak metode bisa Anda manfaatkan untuk menyampaikan progress report. Oke. Baik, saya balik lagi ke PowerPoint awal kita tentang progress report ya. Jadi apa yang sudah Anda lakukan, apa yang sudah kita lakukan di dalam proyek yang kita laksanakan, ini perlu kita laporkan
secara bertahap berdasarkan kesepakatan waktu bersama para stakeholder. Nah, kemudian tentu di dalam progress report tersebut akan muncul diskusi, ada diskusi antara Anda sebagai project manager bersama tim Anda dan juga para stakeholder, sponsor maupun pihak-pihak yang lain itu didiskusikan apa-apa yang masih perlu dibahas, apa-apa yang mungkin masih ada perubahan, masih ada request perubahan, atau mungkin evaluasi dari sisi waktu, evaluasi dari sisi keuangan, evaluasi dari sisi ketersediaan sumber daya dan sebagainya. Ini terus Anda pantau dan Anda sampaikan dalam progress report. Kalau ada pertanyaan, kapan progress report harus disampaikan? Nah, jawabannya tentu fleksibel, tergantung. Progress report yang sifatnya mungkin daily, harian, ya Anda harus sampaikan itu harian. Sedangkan progress report yang mungkin perlu seminggu sekali, Anda sampaikan seminggu sekali. Atau mungkin progress report yang sifatnya makro, sifatnya besar, mungkin di dalam selama durasi proyek mungkin hanya dibutuhkan 2 atau 3 kali dalam setahun misalnya. Itu mungkin saja. Nah, ini namanya progress report adalah laporan yang disampaikan di tengah-tengah sebelum proyek itu sendiri selesai. Nanti kalau proyek sudah selesai, nanti lain lagi cerita. Oke, itu tentang progress report yang memang harus selalu Anda lakukan. Ya. Nah, untuk latihan, Anda siapkan progress report terhadap pekerjaan Anda yang Anda lakukan di lokasi magang Anda masing-masing. Anda siapkan 3 format Anda siapkan coba ya. Ini antara doc laporan dengan PowerPoint ini sebenarnya kan hampir sama isinya. Kemudian Anda coba lakukan perhitungan yang sudah Anda lakukan dan yang belum. Anda cek berdasarkan kemarin ada ruang lingkup kan, Anda sudah membuat ruang lingkup, Anda sudah membuat WBS. Nah, Anda cek dari WBS yang sudah Anda buat, Anda lakukan checklist. Masing-masing sudah berapa persen yang Anda peroleh, yang Anda lakukan. Nah, itu Anda lakukan perhitungan, kemudian cek lagi secara total dari target magang Anda, berapa persen yang sudah Anda dapat per hari ini. Oke, gitu ya. Nah, kalau ada diskusi, silakan submit di grup WA kita, atau mau di grup di Classroom, boleh juga. Silakan untuk kita diskusi di sana, ada pertanyaan, ada hal-hal yang lain yang perlu didiskusikan terkait dengan progress report, silakan disampaikan. Baik, saya kira itu materi untuk sesi kali ini tentang progress report. Selamat berlatih membuat progress report terhadap proses magang Anda. Itu kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.